Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sofyan and this is my podcast. Oke, hari ini kita akan bahas kelanjutan dari podcast yang tadi saya share. Hari ini kita akan bahas materi tentang descriptive text atau teks deskripsi. Pada tahu kan teks deskripsi? Karena dari SMP kayaknya udah ada gitu kan. Teks deskripsi itu yang teks kayak gimana dan lain-lain. Kayaknya udah pada tahu gitu kan. Oke, teks deskripsi itu adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu di sini boleh orang, boleh benda, boleh hewan, boleh tempat, lokasi, itu boleh gitu. Digambarkan secara detail, di situ ada apa aja gitu. Itu adalah teks deskripsi. Kadang kita itu lupa gitu kan. Teks deskripsi kita bikin, pas dibaca kok jadi narasi gitu. Kita juga kadang bingung membedakan antara teks deskripsi dan teks narasi. Tuh. Nah, biar nggak bingung nih, teks deskripsi itu punya beberapa ciri-ciri. Atau kalau kalian tadi baca tentang dengerin podcast saya tadi, itu ada yang namanya generic structure sama language feature, atau struktur umum dan satunya lagi aspek kebahasaan. Nah, kalau ngomongin tentang generic structure atau aspek umum gitu kan, untuk descriptive text itu kita mulai dulu kita nggak langsung ngedeskripsikan mereka, menggambarkan Sadifa mahasiswa yang wajahnya bulat kayak gini, bukan kayak gitu, bukan, nggak langsung kayak gitu, itu terlalu kejam gitu kan. Terlalu kejam, bukan. Jadi gini, ketika kita membuat teks deskripsi yang benar, kita itu harus ngomongin dulu yang namanya bagian identification. Satu paragraf itu harus ada itu identification, identifikasi gitu. Jadi gini, I have a student, her name is Sadifa Kailatasya. She's beautiful, she's diligent, always sitting in the back. Okay, sorry. Okay, and she loves to eat. Okay. Her age is 19 years old and she lives with her parents on Tegalwangi. I think it's enough. Sampai situ aja, sampai situ. Itu adalah paragraf identifikasi. Kita ngomongin dulu biar orang itu, pembaca itu atau pendengar merasa tertarik gitu tentang si Sadifa. Nah, baru kita masuk ke paragraf 2, 3, 4 seterusnya. Kita pakai identification. Sadifa is tall, she have a beautiful eyes, a white skin, and she is a cheerful girl. Because of that, so many boys in her campus love her. Gitu. Widih, GR Sadifa mesti. Padahal Sadifa nggak tahu artinya. Jadi GR doang kan. Iya gitu. Nah, itu udah masuk ke deskriptif atau deskripsinya dari teks deskripsi. Nah, untuk yang tadi kita ulang lagi, identification itu cukup satu paragraf aja, dimana identifikasi itu harus kalian membuat pembaca atau pendengar itu senang ketika baca, tertarik untuk ngikutin identifikasinya. Nah, identifikasi ini bisa sampai 2 paragraf, 3 paragraf, bahkan bisa jadi sebuku gitu kan. Pak, masa sih Pak? Iya gitu kan. Ibaratkan aja identifikasi itu adalah cara kalian menggibah seseorang gitu.
Hanif pakainya celananya jeans, masuk kuliah lagi sandalan. Wah itu bisa kayak gitu kan. Itu bisa ngomongin Hanif, itu bisa selembar lebih gitu kan. Apalagi kalau kejelekan Hanif ya bisa sampai nggak habis-habis dia gitu kan. Maaf ya nih, biasa bercanda gitu kan. Ini contoh aja gitu. Jangan dimasukin hati, langsung aja ke jantung. Oke. Nah, itu yang paling penting. Kalian bisa baca referensi tentang descriptive text yang lain itu di Google ya, kalian baca. Kalian juga bisa lihat di YouTube. Banyak kan kalau di YouTube itu teks deskripsi itu digunakan untuk mereview gitu kan. Review lipstick, kosmetik, review handphone dan lain-lain. Pokoknya review. Nah, di sini ini bagian paling penting, jadi tolong didengarkan. Tugas kalian nanti setelah kalian mendengarkan podcast ini, kalian langsung dapat tugas online perdana dari saya. Kerjanya di rumah aja, nggak usah pergi-pergi kan, nggak usah membahayakan diri kalian dengan adanya corona ini. Tugas kalian itu bagi kelas kalian bagi anak-anak jumlahnya ada berapa itu dibagi dua. Bagi dua dulu, karena separuh nanti itu ngomongin tentang descriptive text, separuh nanti akan ngomongin materi yang berikutnya lah, yaitu text prosedur gitu. Dan saya pengen koordinator untuk teks deskriptif dan teks prosedur ini setor nama-nama mahasiswanya ke saya. Untuk kelas malam sih udah mulai ngirim video teks deskripsi walaupun telat. Ya, tapi daripada nggak sama sekali Pak, oh iya tetap saya nonton kok, serius. Tapi untuk kelas reguler saya nggak mau ada telat gitu. Kenapa Pak? Karena kalian punya waktu banyak untuk kerjanya di rumah. Oke, store aja dulu, dibagi dua dulu dalam sekelas. Untuk kelas pagi ya, mungkin bisa store ke Ita atau ke Hanif atau ke siapa dibagi dua, siapa yang mau ikut untuk ngomongin teks deskriptif, siapa yang mau ikut untuk ngomongin teks prosedur. Teks prosedur ini setelah UTS itu dibagi dua dan harus imbang. Kalau masuk ke teks prosedur semua, terpaksa saya akan nunjuk siapa aja yang akan ngomong ke teks deskripsi. Kalau menurut saya sih lebih enak gitu kan, teks deskripsi dulu gitu kan. Jadi pas setelah UTS gak punya tugas atau beban buat ngomongin teks prosedur. Saya tunggu 1x24 jam untuk setor namanya ini ke WhatsApp saya. Oke, thank you very much for listening to my podcast, and ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, sehat-sehat semua ya, jangan ada yang sakit. Sampai ketemu di kampus, dadah.